Baik, selamat sore Pak Sony dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi dengan NRP 5026231207 dari kelas PSOA Sistem Informasi 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan lab integrasi REST API dalam aplikasi Python berdasarkan arahan dari dosen saya, Pak Sony. Untuk praktikum kali ini saya menggunakan Grasshopper Direction API untuk melakukan geocoding dan routing, sehingga saya bisa mendapatkan informasi rute perjalanan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Jadi mari saya mulai terlebih dahulu langkah demi langkahnya. Nah, kebetulan saya tadi sudah record untuk lab kali ini, sedangkan ada gangguan dari laptop saya ternyata berhenti di tengah jalan, dan saya juga udah berproses di tengah jalan juga. Jadi tidak masalah, saya akan jelaskan dari awal lagi dengan proses saya yang sudah sampai di part 4. Oke, untuk part 1, launch the device virtual machine. Bentar. Oke, pada langkah pertama adalah menyalakan device virtual machine seperti biasa. Caranya buka aplikasi virtual machine-nya, lalu pilih virtual machine bernama device yang sudah dikasih oleh dosen pada hari pertama kuliah. Lalu selanjutnya saya start untuk running Linux-nya. Nah, setelah virtual machine aktif, saya akan masuk ke terminal Linux di dalamnya. Nah, terminal ini ya seperti biasa akan menjadi tempat saya typing dan menjalankan script Python. Nah, ini. Oke, untuk part 2, demonstrate the Grasshopper Directions application. Nah, pada langkah kedua, instruktur biasanya akan menunjukkan aplikasi Grasshopper, yang dimana aplikasi ini tuh meminta input berupa lokasi awal, lokasi tujuan, serta mode transportasi seperti mobil, motor, ataupun berjalan kaki. Setelah itu, aplikasi akan mengirimkan request ke API Grasshopper dan menampilkan JSON berisi informasi rutenya. Misalnya, jika saya memasukkan suatu lokasi, kalau di sini tuh Washington ini sebagai lokasi awal dan Maryland sebagai tujuannya dengan kendaraan bermobil, maka API ini akan memberikan detail jarak, waktu tempuh, serta instruksi arah jalan, yang dimana saya sudah banyak menemukan tiga hal seperti ini di beberapa aplikasi dan saya juga sempat mencobanya. Jadi untuk output kali ini saya akan tiru dan bangun sendiri melalui script Python yang saya buat. Oke, untuk part 3, get an API key. Nah, kebetulan saya sudah mendapatkan API key-nya. Nah, ini. Di langkah ketiga ini adalah mendapatkan API key dari Grasshopper. Nah, untuk cara yang pertama, membuka web Grasshopper-nya terlebih dahulu, lalu sign up seperti biasa untuk membuat akun baru. Nah, pada bagian company isi dengan Cisco Networking Academy Student. Untuk verifikasi email, gunakan email masing-masing ya. Tadi saya sudah selesai verifikasi. Lalu login seperti biasa ke akun Grasshopper. Kemudian pilih menu API key dan klik add API key. Nah, ini create new key. Nah, di situ saya tadi disuruh untuk memberikan nama untuk key-nya. Ini saya kebetulan beri nama PSO. Nah, setelah mendapatkan API key-nya, jangan lupa untuk di-save karena API key ini juga sangat penting karena bakal digunakan di semua script Python nantinya. Jadi jangan lupa untuk kopas ke file text agar mudah digunakan selanjutnya. Baik, selanjutnya part 4, build the Grasshopper geocoding application. Nah, kebetulan saya ini juga sudah
yang dimana untuk step pertama membuat folder dan file di VS Code. Nah ini saya udah ya, bisa dilihat sendiri di sini. Saya sudah membuatnya. Untuk perintah code itu akan membuka VS Code di folder tersebut. Saya itu membuat file baru dengan nama grephoper bla 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 bla, sudah saya buat juga di sini. Nah, ini untuk yang satu dan ini untuk yang dua. Nah, untuk step kedua import modul di sini saya juga sudah ya, sudah semua. Nah, ini untuk sebentar, saya jelaskan singkat. Untuk baris import request digunakan untuk melakukan request ke API grephoper. Sedangkan untuk import baris kedua ini digunakan untuk memformat URL agar karakter khusus seperti spasi atau koma itu bisa ditulis dengan benar. Untuk step ketiga membuat variabel URL. Nah ini saya juga udah buat semuanya. Oh sebentar, yang ini ya. Oke, ini udah semua. Aduh. Nah ini untuk key-nya, masukkan key yang sudah didapat tadi ya. Untuk saya ini udah saya masukkan ke sini. Untuk selanjutnya membuat request nih bawahnya nih. Nah ini udah juga saya. Nah baris ini tuh intinya membuat URL lengkap, mengirim request ke API, lalu juga menyimpan hasil JSON ke variabel JSON data dan juga JSON status untuk menyimpan status HTTP. Misalnya 200 lah jika berhasil. Oke. Terus ini juga outputnya sudah berhasil semua ya. Oke, sebentar. Outputnya sudah muncul. Nah, outputnya sesuai dengan yang ada di lab. Mana ya tadi? Sebentar. Nah, ini nih. Oke, outputnya sama ya. Lalu untuk step kelima ini, nah saya baru sadar jika video record saya terhenti waktu saya lagi proses di part 4 step kelima. Oke, jadi saya lanjutkan dari sini. Tadi saya udah buat filenya beserta isinya, tapi saya sepertinya lupa untuk memasukkan key saya sendiri, jadi outputnya tidak keluar. Oke, sekarang kita coba masukkan key saya sendiri tadi. Oke, kita run. Nah, alhamdulillah di sini keluar ya linknya. Oke, selanjutnya sebentar, saya masih belum tahu selanjutnya disuruh apa. Oke. Oke, disuruh buka ini dibuka. Aduh. Buka link yang ada di output. Sebentar. Nah, ini ya. Sebentar. The result only have to root dictionary, his and local explanation. Oke, sebentar. Saya masih bingung.
Oke, ini saya udah buka link yang ada di output, lalu disuruh apa ya? Kali suka second entry. Oh, sebentar. Ini disuruh masukin ke ini virtual machine. Sebentar, sebentar. Chromium. Oh, di sini. Oke. Sebentar, masih loading. Oke. Nah, di sini muncul ya, udah saya enter, lalu disuruh untuk melihat hasil JSON. Oke, sama seperti ini kurang lebih. Lalu di sini saya melihat struktur JSON dengan dua root dictionary, hits dan lokal. Nah, ini. Terus di dalam hits itu ada detail seperti point, name, country, state, asal. Oke. Oke, jadi udah muncul ya outputnya seperti ini. Sama seperti yang diminta dan ditunjukkan lab tadi. Oke, selanjutnya step 7. Step 7, build a geocoding function. Oke, sebentar. Selanjutnya akan saya pahami terlebih dahulu agar tidak salah lagi. Oke, untuk step ketujuh ini saya akan membuat fungsi dev geocoding agar kode itu lebih efisien. Jadi fungsi ini tuh menerima input lokasi dan API key, lalu mengembalikan status code, latitude dan juga longitude. Jadi saya sedikit tahu mengenai latitude dan longitude ini karena sebelumnya saya juga membuat web dengan memunculkan latitude dan juga longitude. Jadi dengan fungsi ini kita tidak perlu menulis ulang kode untuk setiap lokasinya. Jadi ya sama, tujuan awalnya yaitu lebih efisien. Oke, sebentar. API key definition. Oke. Sebentar.
Oke, oke. Sebentar. Saya kopas dulu untuk kodenya ini di file dua saya. Oh, sebentar. Wait. Import request service root URL key. Ya, sebentar. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu sebelum saya eksekusi. Jadi untuk yang ini dulu, dev coding ini, eh wait. Oke, setelah kode ini dibuat di step 8 ini kan test your new geocoding function. Nah, setelah fungsi itu dibuat, saya akan menguji dengan dua lokasi yaitu Washington dan juga Baltimore yang fungsinya nanti akan mengembalikan tuple berisi status code, latitude, dan longitude. Nah, untuk yang step ini final code-nya belum saya rubah juga di sini karena saya masih berusaha memahami. Untuk yang step ini outputnya. Lalu untuk yang step 9 display additional information. Di sini itu selain koordinat, saya juga bisa menampilkan nama kota, negara, dan tipe lokasi dengan menambahkan variabel name, state, country, dan value. Oke. Untuk mana ya? Bentar. Lalu untuk yang step ke-10 ini add user input for starting location and destination. Nah, di situ saya menambahkan input dari user agar lebih interaktif. User bisa mengetik lokasi asal dan tujuan. Untuk step ke-11 disuruh save and run, jalankan script, lalu masukkan lokasi. Output bakal menampilkan koordinasi. Untuk berhenti klik Ctrl C. Oke. Wah, ini lumayan banyak ya. Belum saya coba juga. Untuk step 12 add quit functionality. Nah, supaya lebih lebih memudahkan dengan menambahkan fitur keluar dengan mengetik Q atau quit. Nah, ini cuman tambahan saja. Terus ini step 13 test the quit functionality. Ini coba tombol quit tadi ya. Untuk step 14 handling error within geocoding function. Nah, terakhir di situ saya disuruh menambahkan error handling, misalnya jika user tidak mengetik lokasi atau API key salah atau lokasi tidak valid. Oke, sekarang mari kita coba. Ini agak banyak ya. Copy and function. Oke, saya copy terlebih dahulu. Wait. Udah. Oh, untuk key-nya bentar. Gimana ya? Key. Oh, di sini sepertinya tidak disuruh memasukkan key ya. Oke.
final codes. Oh, pakai yang ini. Bentar. Nah, di sini ada masukkan key sendiri. Oh, enggak juga deh. Oh, ini nih. Sebentar, saya masukkan API key saya terlebih dahulu. API key. Oke. Oke. Terus ada lagi nggak ya? Oke, kemungkinan udah. Coba saya save and run. Nah, ini nih. Sebentar. Oke. Untuk outputnya itu muncul sebentar. Ya kayaknya. Oh ya. Yeah. Oke, untuk outputnya udah sama ya. Ini nih ada Washington 2C plus D. Terus juga muncul ini tuh seperti koordinat deh. Ya ini nih. Nah ini. Terus selanjutnya untuk yang Baltimore, oke, sama juga. Dan juga ada seperti koordinatnya ini. Nah, oke. Outputnya udah sama ya. Selanjutnya untuk step 9 display additional information, yaitu yang tadi saya jelaskan. Selain koordinat, iya ya, ini tuh koordinat ya guys. Oke, untuk yang step 9 display additional information. Jadi selain koordinat, menurut lab ini yang saya ketahui, saya juga bisa menampilkan nama kota, negara, dan tipe lokasi. Jadi di kode ini saya akan nambahkan variabel seperti nama, state, dan lain-lain. Ntar caranya ini gimana ya? Nanti saya Oke. Wait, saya coba buka linknya ini terlebih dahulu untuk melihat. Aduh. Coffee. Oke, saya buka di Graphopa. Nah ini nih yang dimaksud additional information. The name, country, state, terus apa lagi? Value. Nih. Oke, udah berhasil ya outputnya sesuai dengan yang diminta lab. Maka selanjutnya sebentar. Remove the following print statement letter in the function. Bentar. Sebentar. Ini saya agak bingung Mas ya. If. Huh? Step 9. Oke, saya ikutin dulu untuk yang step 9. Remove ini nih. Dari sini berarti. Hah? Sebentar. Oke, udah sampai bawah. Coba saya run terlebih dahulu. Loh, nggak muncul. Bentar, berarti ada yang salah.
Oh, astaga, sebentar. Wait. Oh, ini salah. Ini nggak usah di. Aduh, untuk ini aja berarti. Nah, udah. Oke, kita coba save lagi and run. Nah, ini dia. Oke, outputnya sama seperti yang diminta lab ya. Ini selain koordinat ada tambahan ini nih. Ya, additional informationnya tuh juga ada di output di terminal. Menurut saya sih sebutannya gitu ya. Ini ada tambahan ini. Nah, ini juga value-nya juga muncul location type city. Oke, udah ya, udah sesuai dengan yang diminta lab. Aduh. Lalu untuk step 10 add user input for starting location and destination. Bentar, ini tuh berarti ditambah di mana ya? Oh, yang di sini. Oke. Oh, Hah? Ini saya disuruh buat file baru lagi ternyata. Sebentar. Code. Oh ya, di sini ada typo penamaan file yang harusnya grepopper tuh double H. Di sini saya cuma satu. Jadi saya samakan semua akhirnya. Biar nggak bingung. Bisa 3 5. Oke, udah ya. Ini 3 bentar. Rewrite the logbook. Sebentar. Oke. Ini sepertinya masih pakai kode yang dipakai di sini ya teman-teman. Bentar. Saya coba kopas. Tapi dengan yang ini loopnya itu pakai yang ini. Aduh. Sebentar. Oke. Coba kita save dan coba saya run. Starting location. Nah, oke, saya paham. Jadi di sini tuh bisa memainkan outputnya seperti biasa. Nanti di outputnya tuh kita disuruh mengisi sesuai dengan apa yang diminta. Nah, di sini starting location. Sebentar. Kita coba pakai Washington. Nah, di step 11 ini tes user input. Saya disuruh untuk menjalankan script lalu mencoba dengan memasukkan lokasi. Jadi output ini tuh akan nampilin koordinat. Terus untuk berhentinya itu ya seperti biasa Ctrl C. Ntar saya coba terlebih dahulu. Nah, gini ya. Apakah muncul? Nah, ini koordinatnya muncul sama seperti tadi. Terus selanjutnya coba yang ini nih. Baltimore, Maryland. Oke, coba ini. Nah, muncul juga ya koordinatnya dan juga link yang sama seperti tadi. Oke. Itu berhentinya Ctrl C. Nah, ini otomatis berhenti. Nah, terus di step 12 add quit functionality to the application. Nah, ini tuh nambahin fitur quit. Jadi nggak lagi pakai Ctrl C tapi diakalin dengan tombol Q. Nah, ntar saya coba pakai sini. Nah, ini udah ditambahin ya semua sini. Oke, kita run lagi.
di Washington di Nah, ini udah muncul. Terus kalau saya mau berhenti, coba saya tuki. Bentar. Oh, nah udah otomatis berhenti. Jadi untuk itu aja. Untuk step 13 test quit functionality udah saya coba. Untuk step ke-11 14 handling error within coding function. Ini terakhir saya tambahkan error handling. Misalnya jika user tidak mengetik lokasi, API key salah atau lokasi tidak valid. Oke, saya modifikasi dulu ya ininya untuk kodenya. Sebentar. Ini disuruh buat baru lagi itunya filenya, sebentar. Ya, saya akan buatkan file baru lagi untuk file yang keempat. Docker Listen for. Oke, udah. Terus isinya berarti sebentar. Oh, sama seperti tadi ya. Seperti ini. Bentar. Masukkan ke sini. Tapi dengan dev geocodingnya tuh ini ya, modif lagi. Sebentar. Nah, ini atau modif lagi. Astaga. Oke, saya coba lagi. Nih. Udah kesini. Ya, sebentar. Oke, ini tuh cuman untuk ngetes handling errornya. Iya, sama aja sih. Oke, coba saya pakai yang salah satu ini. Oke, ini ngawur aja. Nah, sama aja. Bentar. With Baltimore highlight in statement in the accounting. Starting location. Oh, sebentar. Bentar. Nah, ini terus coba Washington. Kalau udah muncul, selanjutnya destinasinya Baltimore, Maryland. Oke, thank you. Oke, outputnya masih sama. To test the invalid API key, extra character to at the end of the URL.
Oh, iya, 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 sama aja sih. Oke, sama aja. Baik, dari step 7 sampai ke step 14 yang banyak banget ini, saya sudah membuat aplikasi Python yang lengkap. Jadi ada fungsi geocoding, input user, quit functionality, dan juga error handlingnya yang barusan saya coba ini. Jadi error handling ini berhubungan dengan URL yang dicoba di Chromium. Jadi ya udah pasti bisa sih soalnya sama aja. Nah, lalu script ini juga siap digunakan untuk apa ya, kayak ya, mengintegrasikan REST API Grasshopper ke aplikasi Python itu sendiri. Oke, lalu selanjutnya lanjut ke part 5, build the Grasshopper routing application. Oke, sebentar saya mau beristirahat dulu untuk membuka HP.
Sebentar, saya break dulu karena ada keperluan lain.
Oke, sekarang saya lanjutkan untuk part kelima. Menurut saya ini agak membingungkan ya. Jadi mohon maaf jika ada error dari saya, tapi akan saya coba ya terlebih dahulu. Oke, untuk part 5 build the Grasshopper routing application. Jadi di part kelima ini tuh tujuannya untuk mengintegrasikan fungsi geocoding dari part 4 tadi dengan routing API untuk menampilkan jarak dan durasi perjalanan. Jadi senangkap saya masih menggunakan file-file yang tadi dipakai di part 4 tapi dengan modifikasi yang baru. Oke, untuk step pertama build the URL for the request to Grasshopper routing API. Nah, ini tuh oke, sama pakai yang tadi tapi dengan file yang baru. Jadi di sini saya diperintah untuk membuat file baru lagi. Sebentar. Listen. File. Oke. Saya ini dulu. Kopas dulu. Udah. Lalu selanjutnya sebentar. Wait. Apa ini yang beda ya? Sebentar. Log to key. Yes. Nambahin ini deh harusnya. Oke, kita coba tambahin ini. Oke. Selanjutnya Oke, selanjutnya modifikasi pada bagian dev geocodingnya. Sebentar. If coding for copy. Oh. Sebentar, saya masih kebingungan ya untuk yang ini. If and status print sebentar. Waduh. Sebentar, saya minta bantuan AI. Oh, iya ya, ini tuh ditaruh di bawah. Sebentar. Oke.
Duh, kok bingung ya? Astaga. Ntar saya coba dulu seperti ini. Bingung. Oke. Saya save dulu, terus saya coba starting location. Nah, terus, aduh, location. Destinationnya Baltimore, Maryland. Oke, ini ya. Bentar. Sudah memunculkan URL-nya, saya coba buka terlebih dahulu. Di Chromium biasanya. Sebentar. Nah, ini nih. Step 2, display trip summary information to duration and distance. Oke. Ini disuruh buka di Chromium, lalu the results only have three pictures. Ada hint, info, dan juga patch. Oke, sama ya. Untuk patchnya di sini ada distance dan time. Oke. Oke. Lalu di sini juga selanjutnya disuruh untuk memodifikasi lagi. Yang dimana di mana ya? Bentar, defaulting. Sebentar. Aduh. Print. Sebentar.
Oke, di sini saya menambahkan di perintah ada menambahkan ini deh kalau nggak salah. Bentar. Oke, kita coba aja ya. Saya agak bingung kalau perihal menambahkan seperti ini karena takut salah tempat. Nah kan, oh, print dulu. Oke, print. Astaga, if patch. Oh, ini emang tempatnya di sini ya guys. Oke, udah. Coba saya run lagi. Oh, ini langsung destination. Sebentar. Nah, saya itu dulu, quit dulu. Waduh, kok error ya? Terus saya bingung. Sebentar. Sebentar. While true, print. Saya coba ini yang dari AI terlebih dahulu. Siapa tahu saya ada salah spasi dan sebagainya. Sebentar. Aduh. Oke, sini saya save lagi. Coba saya. Sepertinya saya ada typo ya tadi ya. Oke, coba saya jalankan lagi. Starting locationnya tuh Washington. Destinationnya Baltimore, Maryland. Oke, udah. Terus ini nih yang dimaksud dari step kedua. Ini muncul distance travel sama trip durationnya. Oke, udah muncul ya outputnya. Quit. Selanjutnya by default Grasshopper. Oke. Bentar. Status. Oke. Terus habis itu ada modifikasi lagi untuk step selanjutnya, konversi distance ke miles dan kilometer. Di Grasshopper defaultnya tuh pakai meter, kita buat variabel miles dan kilometer untuk konversi. Jadi berarti di mana ya? Bentar. Patch data. Oke. Terus juga konversi waktu juga. Sebentar. Oke, saya coba ini dulu. Buatkan kodenya terlebih dahulu. Bentar. Oke. Kita coba run. Nah, ini nih. Oke. Washington
Oke. Untuk destinasi, aduh kok nggak keluar ininya ya, sebentar, harusnya keluar sih. Bentar, saya ulangin lagi kodenya, takut ada yang salah. Wait. Oke. Washington. Oke, muncul, berarti tadi ada typo. Oh ya, untuk penjelasan kenapa saya tinggal kopas-kopas, karena saya juga adopsi kodenya di AI. Jadi setiap saya ada salah ketik dan typo lain-lainnya, saya bisa mengetahui dan bisa lanjut berproses agar mempercepat waktu saya juga untuk melakukan ini step by step. Oke, untuk destinationnya Baltimore, Maryland. Aduh, kok error ya, astaga. Sebentar. Masih error. Tunggu. Tambah output connection. Oh, oke, sebentar. Sebentar. Di kode ini saya lupa memasukkan API key saya sendiri. Tunggu. Oke, udah. Coba lagi ya. Waduh, kok error lagi, astaga. Oke, sebentar. Oke, udah, coba lagi. Nah, tangan saya juga kebiasaan typo, jadi mohon maaf jika ada error-error seperti ini. Destinationnya Baltimore, Maryland. Oke, coba kita lihat. Aduh, get a valid. Lah, masalah itu key saya udah bener. Apa yang salah? Sebentar. Oke. Bentar, ada error di sini. Saya tanyakan AI terlebih dahulu. Loh, astaga. Sebentar. Oke, coba lihat. Saya udah bener ya, bentar. For each. Oke, apa saya mulai dari awal lagi ya, sebentar. Oke, mungkin tadi sampai sini, coba
Run. Oh, bukan. Waduh. Oke, sebentar ya. SO. Starting location. Ntar ada banyak error yang saya bingung. Ini sampai mana nih? Ini udah. Oke, kita coba lagi. Washington DC. Destinasinya Baltimore, Maryland. Oh, ini nih. Sebentar. Oh. Wait. Direction. Wah. Sebentar. Saya akan ke AI terlebih dahulu. Apa saya salah memasukkan ini ya? Kita coba sekali lagi, Washington. Destination Baltimore. Maryland. Kenapa ya ini ya? Error. Munculnya tuh cuman ini aja masalahnya. Destinationnya doang. Oke, coba saya loncati terlebih dahulu agar tidak membuang waktu. Coba ke step 4 dulu. Inspect the instruction list in the oke. Oke, nanti itu berarti bentar. Wait, step 4.
Oke, untuk di step keempat ini inspect the instruction. Berarti saya harus apa ya? Menambahkan apa ini? Bentar. Oh, enggak sih. Ini cuman perbedaan pet aja. Oh, yang step kelima ini disuruh buat file baru lagi. Sebentar. Hmm, sebentar. Nah, untuk yang step kelima ini ada list berisi dictionary yang ini JSON mana ya? Wait, JSON pet data dan lain-lain itu. Terus juga setiap dictionary itu punya key text, isi instruksi, dan juga distance, jarak dalam meter mungkin. Terus juga saya disuruh untuk buat for loop untuk menampilkan semua instruksi dengan format jarak dalam kilometer dan miles. Selanjutnya lagi ya, menggunakan format yang agar hasilnya rapi dengan 2 angka di belakang koma, dan juga nambahin garis pemisah setelah loop selesai. Oke, tapi sebelum itu di sini saya disuruh untuk membuat file baru lagi. Untuk file yang ke-6, sebentar. Code developer design 6. Sudah. Saya copy terlebih dahulu ke file saya yang ke-6 ini. Oke. File through. Kenapa ini kok susah banget buat di scroll? Oke, while through. Oke. Selanjutnya, oke, ini sama ya kayak yang diminta di sini nih, distance. Sebentar. Mas, oke. Oke, di sini saya coba lagi, semoga tidak ada error. Mohon maaf jika saya makin kesini makin banyak errornya karena sudah mulai tidak fokus sepertinya. Sebentar. Oke, kita coba lagi. Starting location Washington. Oke. Destinationnya Baltimore, Maryland. Oke, bentar. Astaga, muncul ya. Bentar, apa saya coba di sini ya? By country. Grab Hopper plus Jason Python di Washington. Waduh, apa ya, ini perasaan tadi udah selesai loh untuk masalah kredensial ini, nggak ada yang salah perasaan. Sebentar.
Untuk key-nya saya udah masukkan sesuai dengan API key. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Saya tidak merubah banyak perasaan dari awal juga. Kenapa ya? Saya coba tanyakan AI saya terlebih dahulu ya. Astagfirullahaladzim. Apa karena API key saya udah expired ya? Coba saya bikin baru lagi. PSO2. Sebentar. Oke, saya coba bikin key baru lagi. Oke. Nah, ini key baru saya. Coba run lagi. Loh, kok belum destination? Oh, sebentar. Oke, kita run lagi. Nah, Washington. Aduh, kok nggak muncul juga ya ininya? Astaga. Sebentar. Oh, ini muncul. Alhamdulillah. Sebentar. Nah, ini nih yang dimaksud. Oke, alhamdulillah akhirnya bisa. Bentar saya masukkan di sini aja biar gampang dilihatnya. Oke, sebentar. Item 3. Saya buka outputnya di sini aja ya. Biar gampang dilihat. Season 6. Washington. Baltimore, Maryland. Oke, ini outputnya udah sama. Dia nunculin direction, distance, terus juga. Nah, ini nih. Oke, arrive at destination. Oke, untuk yang part 5 udah mau beres. Terus untuk step ke-7 report routing API error. Oke, selanjutnya untuk step ke-7 ini apa ya? Sebentar. Oke, lanjut untuk step 7 itu menambahkan fitur untuk ngelaporin error dari routing API. Jadi kalau misal Grasshopper itu nggak bisa memberikan rute, misalnya itu apa ya, antar benua lah. Jadi aplikasi itu akan menampilkan pesan error dari JSON agar user tahu apa yang akan terjadi. Nah, untuk penjelasan step 7 ini singkatnya itu saat routing API gagal, page status itu tidak sama dengan 200. Contohnya bisa 400 dengan bad request.
Terus juga JSON balasan akan punya key message berisi error, dan juga saya akan menambahkan else statement setelah if page status untuk menampilkan pesan errornya. Berarti di sini saya menambahkan di oke, kita disuruh buat file baru lagi. Sebentar. Berarti tadi sebelumnya error itu karena entah, saya baru tahu kalau API itu bisa expire. Waktu saya ganti key lagi bisa lagi. Sekarang saya mau buat file baru lagi. Code Oke, udah. Terus saya masukkan lagi untuk kode yang ada di file sebelumnya tadi. Sebentar. Nih, untuk error message-nya udah saya tambahkan juga di sini. Ntar saya mau masukkan API key lagi. Dah. Oke. Sebentar. Nah, destination-nya Baltimore, Maryland. Oke, kita coba lihat. Oke, muncul, udah selesai. Oke, sebentar. Step 7. Oh, maaf saya sebentar. Saya coba di sini aja biar nggak bingung. Python 3. Loh. Oh, astaga. Sebentar. Python 3 udah bener kan? Loh. Kok nggak bisa ya? Nah, ini udah. Ini dicoba dengan Beijing, Cina. Destinationnya ke Washington. Nah, ini beda benua ya. Dah, coba lihat hasilnya. Nah, ini nih, direction from Beijing to Washington, nggak bisa, error. Oke. Nah, ada muncul error message-nya yang saya buat. Harusnya ini tuh error message-nya tidak sama seperti dengan lab, tapi intinya sama aja.
Nah, ini untuk step terakhir dari part 5, add more modes of transportation. Ini disuruh menambahkan transportasi baru. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya untuk step 8 ini tuh default grabhopper-nya itu sebenarnya awalnya tuh car, mobil. Nah, di sini saya akan nambahkan daftar profil kendaraan. Itu ada mobil, sepeda, dan juga jalan kaki. Terus juga di lab ini tuh user diminta memilih salah satu. Kalau input tidak valid, otomatis bakal pakai car. Terus variable vehicle kemudian dipakai di paste URL. Terus print statement untuk direction juga diperbarui agar menampilkan mode transportasi itu tadi. Nah, yang saya simpulkan seperti itu. Oke, ntar saya perbarui terlebih dahulu kodenya. Oke, udah. Ntar saya mau masukkan API key-nya tadi lagi. Udah. Yes. Nah, ini ya. Udah muncul outputnya, disuruh pilih car, bike, or food. Ini coba. Car. Nah, udah ya, udah bisa. Oke, selanjutnya part terakhir. Nih. Part 6 test full application functionality. Jadi di sini disuruh mencoba fungsi dari aplikasi yang sudah saya buat tadi. Oke, sebentar. Saya jeda dulu. Oke, ini saya akan coba. Saya cobanya di terminal agar terlihat lebih jelas. Oke, Python 3 untuk part yang terakhir ya. Grabhopper parse JSON 7. Oke, udah. Baik, di sini saya sudah sampai di part 6 dashboard application functionality. Di bagian ini tuh untuk file saya yang terakhir, file ketujuh ini yang sudah saya buat akan saya uji dengan berbagai skenario, dari input lokasi yang valid, input kendaraan yang berbeda, input salah, dan rute yang tidak tersedia. Nah, untuk filenya tadi udah saya finalkan dan juga udah saya save. Sekarang untuk lanjut ke uji cobanya langsung. Oke. Nah, di sini saya akan menguji keseluruhan aplikasi yang udah saya buat dengan fitur terbaru yaitu input kendaraan, terus juga yang tadi ada geocoding untuk asal dan tujuan, terus pemanggilan routing API, konversi jarak kemas dan kilometer,
Terus konversi waktu ke format apa ya tadi? Jam, menit, detik, serta menampilkan instruksi navigasi langkah demi langkah. Terus juga selain itu aplikasi yang saya buat di Python ini juga bisa menangani error. Misalnya jika rute tidak ditemukan atau input kendaraan tidak valid. Jadi ketika saya jalankan saya bisa mencoba berbagai skenario. Jadi dari memilih profil kendaraan tadi, ini nih masih terbuka. Nah, bisa memilih antara car, bike atau foot. Terus juga memasukkan lokasi yang valid seperti Washington, Baltimore atau mencoba lokasi yang tidak mungkin seperti yang tadi beda benua yaitu di Beijing ke Washington. Untuk melihat bagaimana aplikasi itu menampilkan pesan error yang tadi sudah saya kasih tahu juga. Dengan begitu kita bisa memastikan bahwa semua fitur yang sudah saya buat dari awal berjalan dengan baik dan aplikasi siap digunakan. Oke, sekarang kita coba dengan ini. Baik. Washington, coba jam berapa ya? Oke. Washington ke Baltimore, Maryland. Oke, ini muncul ya outputnya sama. Oke. Kalau baik tuh lumayan panjang juga ya. Oke, lanjut. Di sini untuk uji coba selanjutnya tidak usah input vehicle. Nah, kalau tidak memasukkan vehicle, otomatis dia tuh akan membaca dengan menggunakan car sama ya seperti di sini. Nah, nih. No valid vehicle profile was entered using the car profile. Jadi di sini saya otomatis pakai mobil. Oke, saya coba dengan starting location Washington, terus ini destinationnya Baltimore. Oh iya, untuk apa ya? Ininya URL-nya tadi di tengah-tengah video udah saya tunjukkan bahwa saya bisa memunculkan URL tadi untuk dibuka di Chromium. Cuman untuk saat ini saya tidak gunakan itu karena entah saya tadi udah coba dengan laptop saya ini ada error atau gimana, itu URL-nya tuh jadi tidak jelas kalau misal ada tambahan ini nih. Tambahan seperti ini terus ada vehicle gitu, seperti URL-nya tidak bisa dibuka. Padahal tadi awalnya bisa. Nah, ini nih untuk buktinya ada di sini. Sebentar, salah. Nah, ini nih. Nah, ini ya untuk URL-nya tadi sempat bisa semua. Cuman karena ada tambahan-tambahan yang lain jadi error entah kenapa. Tapi ya sama aja sih. Oke, selanjutnya destination-nya Baltimore, Maryland. Nah, udah ya sama ininya muncul juga. Terus selanjutnya uji coba. Oh, yang beda benua. Nanti akan muncul error message. Oke, car dari Beijing, China ke Washington. Oke. Nah, ini muncul error message yang udah saya buat sendiri tadi, connection between location not found, jadi tidak bisa emang ke sana. Oke, selanjutnya coba di lokasi lain. Nah, ini saya kurang tahu apakah akan berhasil karena sebelumnya saya belum coba sama sekali dan baru ada di akhir lab ini. Oke, kita coba.
dari Leeds, England ke London. Oh, oke, muncul ya. Jadi udah aman semua aplikasi yang udah saya buat tadi. Oke, udah selesai. Nah, quitnya juga bisa ya. Oke. Baik, dengan selesai saya melakukan uji coba di part 6, saya sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pembuatan aplikasi Grasshopper routing, mulai dari geocoding untuk mendapatkan koordinat asal dan tujuan, dan juga sebelumnya saya belajar mengenai mendapatkan API key dan lain-lain. Terus juga ada pemanggilan routing API untuk menghitung jarak dan durasi perjalanan. Terus konversi jarak ke miles dan kilometer, konversi waktu ke format jam, menit, dan juga detik. Hingga saya juga belajar menampilkan instruksi navigasi langkah demi langkah. Terus saya juga sudah menambahkan fitur pemilihan mode transportasi. Tadi ada car, bike, dan food. Nah, serta error handling jika rute itu tidak tersedia, seperti contohnya kalau perjalanan dari antar benua itu akan memunculkan error message yang sudah saya buat tadi. Terus aplikasi yang saya buat ini juga sudah mengikuti perintah lab dan juga sudah benar-benar lengkap dan siap digunakan untuk berbagai skenario uji coba. Dengan demikian, saya telah berhasil mengintegrasikan REST API ke dalam aplikasi Python secara sepenuhnya. Dan hasilnya juga mungkin bisa dijadikan demo maupun dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi itu saja video yang sudah saya buat untuk lab integrate REST API in a Python application. Mohon maaf jika di uh, khususnya di akhir-akhir video saya tadi banyak errornya, karena juga saya baru pertama kali ini mencoba. Jadi terima kasih juga udah menyimak dengan baik. Oke, saya tutup videonya. Terima kasih untuk Pak Sony dan juga teman-teman sekalian.